Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-16 ya. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat-ayat yang genap. Matius 20 ayat 1 sampai 16 saya mulai. Perumpamaan tentang orang-orang di kebun anggur. Siang hari ini firman Tuhan bagi kita ya, tema iri hati atau murah hati. Ya. Iri hati atau murah hati. Nah, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini berbicara tentang dua hal. Ya, yang pertama itu ayat yang pertama sampai 9 itu berbicara tentang kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan untuk melayani atau bekerja di ladang atau kebun anggur Tuhan. Kita lihat tadi sekalipun tinggal 1 jam lagi, ya, tinggal 1 jam lagi, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang itu, ya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan upah yang apa tadi? Yang pantas. Amin. Nah, ini juga menunjuk bahwa Tuhan tidak suka jika kita duduk-duduk atau menganggur, ya. Maka ketika Tuhan melihat ada yang menganggur, Tuhan akan bertanya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Itu tadi Tuhan katakan. Ya, itu yang ayat yang kelima tadi. Ya, coba ayat kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Ayat yang keenam. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Itu kata Tuhan. Bahkan kepada Elia, Nabi Elia yang sudah bekerja keras juga, tetap Tuhan tanya. Coba 1 Raja-Raja 19 yang ke-9. Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? Hai Elia. Ya. 1 Raja-Raja 19 yang ke-9. Demikian 1 Raja 19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah malam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa pekerjaanmu di sini, hai Elia? Apa kerjamu di sini, hai Elia, katanya. Jadi Tuhan tanya. Elia tidur di situ. Jadi Tuhan tidak suka melihat kalau orang-orang itu menganggur, ya. Dan Tuhan bukan cuma tidak suka, tapi Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja. Amin. Iya. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka kita wajiblah untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita ini. Ya. Kalau kita sudah ditebus berarti kita menjadi milik Allah. Dan Allah ingin kita berguna di hadapannya. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Kalau tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, ya mari tanya Tuhan. Tuhan, apa yang mau ku berbuat kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang boleh saya lakukan Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hatimu, ya, supaya hidup kita tidak sia-sia. Kita telah ditebus, ya, kita sudah diberikan keselamatan. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan kecewa, ya. Nah, memang kita sudah selamat, tapi ya, kita perlu juga bekerja untuk mendapatkan upah. Tadi berbicara tentang upah juga, ya, supaya ada nanti kita tunjukkan, atau kalau di mahkota, ya, kita tunjukkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu, ya, sama seperti firman yang kita terima tadi pagi, ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah cara kamu hidup, katanya. Nah, jadi hari ini juga seperti itu. Mari kita pergunakan waktu, ya, atau kesempatan yang masih ada, ya. Itu tadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya.
pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi Tuhan berikan kita kesempatan, maka jangan disia-siakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau masih bingung, ya seperti yang katakan tadi, mari kita tanya Tuhan. Ya, pertama jemaat di Tanjung Gudap sini, ya mungkin bingung apa yang mau kulakukan. Ya, saya nggak bisa MC. Ya sebenarnya kalau ada kemauan, ya pasti bisa terbuka ya, kesempatan. Amin. Iya. Kita persiapkan hidup kita, diri kita. Ya. Mari belajar banyak mendengar pujian, kita ikuti. Lama-lama pasti bisa. Kalau yang namanya mau belajar, apapun bisa, ya kan? Intinya mau belajar. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan berikan kita hikmat, sehingga ketika kita belajar bisa kita ikuti. Amin. Nah, itu yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melayani Dia. Dan itulah cara kita mengasihi Tuhan. Kamu dalam apa tadi? Efesus 1 Korintus 6 ayat 20 itu, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, bukan kredit ya. Nggak ada yang kredit di sini kan? Nah, karena itu dikatakan situ, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan suara kita, kalau kita bisa menyanyi, ya kalau soal menyanyi semua pasti bisa. Amin. Ya. Dengan tangan kita, apa yang bisa kita perbuat, muliakan Tuhan. Ya. Dengan kaki kita, ya dengan mulut juga saksikan tentang firman Tuhan kepada yang lain-lain. Ya. Beritahukan Injil kepada yang lain. Ya. Tetangga-tetangga kita ini. Amin. Nah, itu banyak. Kalau kita belum tahu, kita doakan Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Dengan cara bagaimana aku bekerja di ladangmu? Dengan cara apa aku bisa melayani Engkau? Amin. Iya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ayat yang ke-10 sampai ayat 15, ya. Jangan merasa telah bekerja lebih keras, gitu ya. Jangan merasa, istilahnya jangan merasa berjasa lah, ya, merasa. Nah, akibatnya nanti bisa menganggap yang baru datang, yang baru bekerja, ya, seperti yang masuk dari pagi-pagi itu tadi, ya, mereka sudah bekerja lebih keras, ya, katanya, dan menganggap orang yang baru masuk itu yang bekerja hanya 1 jam, dianggap itu tidak layak menerima upah itu. Masa kami disamakan? Nah, artinya gini, ketika kita sudah dipercayakan untuk melayani atau bekerja untuk Tuhan, kita tidak boleh iri hati, ya, melihat orang lain dan berkat yang dia terima. Amin. Ya. Tuhan yang memberikan itu, hak Tuhannya memberkati orang. Karena apalagi tadi yang masuk pagi-pagi benar itu, mereka bekerja setelah ada kesepakatan, ya kan? Setelah mereka coba ayat yang berapa ya? Kedua mungkin ya. Coba dibacakan dulu. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, iya, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, mereka sepakat dulu upahnya berapa? Sedinar sehari, baru mereka bekerja. Ya. Nah, tapi nanti ketika kita lihat, kita baca tadi sampai terakhir itu kan mereka komplain. Nah, akhirnya Tuhan katakan, ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Maka saya katakan tadi tema kita, iri hati atau murah hati. Ya. Allah yang bermurah hati, masa kita yang iri hati? Tadi sudah sepakat sedinar sehari. Nah, makanya ketika kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin.
memuliakan Tuhan dengan maksimal. Ya, kalau soal upah itu apa namanya, bonus itu bonus. Ya, jangan bekerja untuk upah. Rasul Paulus katakan, apa upahku? Upahku ialah kalau aku bisa memberitakan Injil tanpa upah. Amin. Nah, tapi minggu-minggu yang lalu saya katakan, walau kita tidak apa namanya, upah kita itu terjamin di tangan Tuhan. Amin. Iya, jadi ketika kita melayani, jangan sampai fokusnya kepada upah. Nanti terjadi seperti yang ini. Dia jadi lupa kesepakatan. Karena apa? Karena iri hati dengan orang yang hanya bekerja 1 jam, dapatnya sama. Ya. Nah, kalau ayat terjemahan lain dikatakan dalam ayat 15 itu, terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah melanggar hukum jika saya mengeluarkan uang sendiri sekehendak hati saya? Patutkah saudara marah sebab saya berbuat baik? Ya. Nah, jadi terkadang dalam kebodohan kita akhirnya sampai menuduh Allah tidak adil, berlaku tidak adil, gitu ya. Karena kebodohan. Kenapa? Karena kita iri hati dengan yang lain. Yang lain diberkati Tuhan, Tuhan bermurah hati sama dia, kita yang iri hati. Kalau ingin kita diberkati lagi, ya senangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan bertindak dalam kebodohan. Allah tidak adil katanya. Masa disamakan upahnya? Mereka hanya bekerja 1 jam saja, kami sehari suntuk bekerja. Sangat berat katanya. Ada tadi kan, sangat berat katanya. Sehari suntuk. Walaupun sehari suntuk, tapi sudah ada kesepakatan upahnya sedinar sehari. Ya. Nah, jadi jangan mau dikuasai iri hati. Akhirnya kalau sudah iri hati tidak bisa berpikir jernih. Masalah saudara-saudara Yusuf, ya, sampai membuang Yusuf ke sumur, bahkan menjual Yusuf adiknya sendiri, adik kandungnya. Itu karena iri hati. Jadi iri hati itu apa namanya? Membuat pikiran tidak jernih, membuat pikiran gelap. Kain juga seperti itu. Kenapa dia sampai membunuh adiknya Habel? Karena iri hati. Persembahannya diterima Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan, persembahannya tidak diterima Tuhan. Iri hati, akhirnya berpikiran gelap, adiknya pun dibunuh. Nah, jadi sekali lagi, ketika Tuhan berikan kita kesempatan melayani, jangan memperhatikan pelayanan orang lain supaya tidak iri hati. Amin. Fokuskan pelayananmu secara maksimal kepada Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan, ya, supaya kita tidak nanti menuduh bahwa Allah tidak adil. Ya, itu memfitnah namanya. Kalau orang katakan fitnah lebih kejam dari, nah apalagi memfitnah Tuhan. Ini memfitnah Tuhan. Masa kau samakan upah kami yang bekerja hanya 1 jam, ya, sementara kami sudah sehari suntuk, ya. Nah, ada banyak cerita di Alkitab orang-orang yang seperti ini, ya, menuduh Allah tidak berlaku tidak adil. Yunus juga seperti itu. Ngapa Yunus lari dari Niniwe? Seharusnya dia ke Niniwe, tapi lari ke Tarsis, ya, karena memang dia mengerti bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Pastinya nanti berbalik hatinya dari orang Niniwe itu, nggak jadi dihukum itu katanya. Dia sangat suka kalau orang lain dihukum. Dia sangat dia tidak suka Allah bermurah hati kepada orang Niniwe, memang musuh Israel, ya. Tapi saudara, iri hatikah engkau kalau aku bermurah hati? Itu jangan sampai terjadi kepada kita. Amin. Ya, harusnya kita anak-anak Tuhan memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus apa? Hidup dalam kasih. Berarti kasih itu juga murah hati. Jangan malah kita iri hati kepada orang yang Tuhan bermurah hati kepada dia, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ya, sebenarnya kalau kita bandingkan orang-orang yang bekerja tadi, ya, lama dia tidak dipanggil bekerja,
Ya, mereka itu sangat bersusah hati daripada mereka yang bekerja dari pagi itu. Nah, mungkin yang kerja di Singapura lah ya mengerti tentang itu. Biasanya kan ada pangkalannya, ya kan, yang apa namanya, yang mau dipekerjakan, ya kan? Ya. Mereka mangkal di situ, berharap ada orang yang datang untuk membawa. Nah, ketika masih pagi-pagi, kalau di Alkitab itu masih pagi-pagi benar, ya. Kalau beriman lagi dikatakan fajar, berarti sekitar jam 6 atau setengah 6, ya. Itulah yang pagi-pagi benar tadi. Jam setengah 6 atau kita katakanlah jam 6, dia sudah antri di situ. Tiba-tiba ada orang datang memanggil, ayo bekerja di tempat kotanya. Pasti hatinya sangat bersuka cita, ya, karena dia langsung dapat kerja. Nah, karena nanti dia berharap upahnya pasti full. Sementara yang tinggal di situ pasti kecewa. Aduh, enak kali lah dia ya, katanya. Enak kali lah dia langsung dapat kerja. Sementara mereka, ya, menunggu terus menunggu. Baru datang jam 9, ada lagi yang datang, ayo bekerja, katanya. Nah, yang tinggal lagi pasti kecewa lagi. Aduh, enak kali lah dia ya. Datang jam 12, bahkan sampai yang jam 3 dan jam 5 itu, pastinya yang sampai jam 5 tadi itu nggak dapat kerja, pasti dia sudah putus asa, iya kan? Nggak ada harapan lagi nih, ya. Jadi mau pulang, ya udah apa namanya, berat melangkah, karena uang makan pun nggak ada, ya kan? Nah, tiba-tiba jam 5 itu datang lagi, ya. Mengapa kalian menganggur saja di sini, katanya? Kami tidak ada yang mengupah kami, katanya. Ya. Oke, ayo ke ladang, katanya. Mereka ikut, tapi pastinya tidak segembira hati yang pertama tadi itu. Ya, walaupun dikatakan nanti ku kasih pun upah yang pantas, katanya. Tapi pastinya hatinya tidak segembira orang yang masuk pagi-pagi benar itu. Seberapa yang pantas? Kalau sekarang, kalau dikatakan 1 dinar itu upah sehari. Kalau misalnya sekarang sekitar 150 lah kita katakan. Atau biar gampang, taruhlah 100.000 per hari. Nah, berarti yang mulai kerja jam 9 upahnya berapa, Beri? Kalau 100.000 per hari berapa? Kalau yang masuk jam 9, yang pertama jam 6 dia dapat 100.000, contohnya kan 1 dinar sehari. Yang jam 9 pastinya sudah berkurang, jadi 70. Yang masuk jam 12 jadi 50, ya kan, 50.000. Yang jam 3 berapa? 30. Yang jam 5 10.000. Uang makan pun nggak cukup, ya kan? Itu pasti pikiran mereka. Aduh, uang makan pun nggak cukup. Tapi oke lah, ya, dia ikut. Ya. Tapi ketika dapat pembagian upah, mereka dapat 1 dinar sehari. Ya. Pasti sukacitanya meluap. Nah, tapi ini diperhatikan oleh orang yang masuk pagi-pagi benar itu, yang jam 6. Wih, 1 dinar. Pasti nanti aku dapat lebih dari situ. Dia jadi lupa dengan kesepakatan. Ya. Nah, akhirnya ketika dia dipanggil, ya, yang masuk jam 6 itu, ya, dengan harapan mereka dapat lebih dari situ, nah itu udah salah. Ya, makanya saya katakan tadi, fokus kita ketika kita ada kesempatan untuk melayani, fokus kita bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jangan fokus kepada upah itu. Upah itu kan terjamin, katanya, sudah di tangan Tuhan, sudah ada kesepakatan. Jangan jadi berubah fokus kita ketika melihat orang diberkati. Ya, kalau orang diberkati, kita harus tetap bersyukur. Oh, puji Tuhan. Ya, baru doakan, kapan waktu kami Tuhan diberkati, kan gitu. Amin. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka tadi itu, yang lupa dengan kesepakatan dan merasa, itu tadi ya, dosa merasa lebih lama bekerja,
sehingga nanti mendapat upah kami pasti lebih besar dari situ katanya. Ya, lupa kesepakatan 1 dinar sehari. Nah akhirnya ketika yang diterima tetap 1 dinar, itu membuat mereka bersungut-sungut. Ya, itu ayat yang ke-11 tadi. Coba ayat 11. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Iya, jadi bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia iri hati tadi yang dapat 1 dinar hanya 1 jam kerja. Ya, ayat 12. Ayat 12 katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Iya. Nah, engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, ya, dan menanggung panas terik matahari. Itu kan sudah wajar dan sudah tahu itu resikonya kalau mulai dari pagi, ya pasti ada matahari panas terik, ya. Tapi sudah ada kesepakatan dulu 1 dinar sehari, ya. Makanya Tuhan itu katakan ayat yang keberapa itu? Coba ayat yang selanjutnya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Iya. Nah, akhirnya Tuhan itu mengingatkan, bukankah kita sudah sepakat? Allah bukan berlaku tidak adil. Allah hanya bermurah hati kepada mereka yang kerja itu yang terakhir itu. Karena seharian mereka duduk menganggur. Itu lebih sakit. Saya katakan, sakit bekerja, tapi yang lebih sakit itu kalau tidak bekerja, menganggur. Nah, yang pernah menganggur itu pasti bisa mengalami. Iya. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Tegang di sini. Leher kita tegang. Ya, mau kerja apa waktu di kampung itu? Berpikir-pikir terus, ya kan? Makanya dikatakan sakit bekerja, tapi lebih sakit yang tidak bekerja atau yang menganggur. Ya. Karena dia juga pasti menanggung malu. Ya, menganggur apa? Udah lama nggak bekerja. Nah, coba dulu yang di PT itu, yang melamar di PT, ya. Duduk-duduk di apa itu, iya kan? Biasanya bawa lamaran, ya. Tapi nggak diterima, lamar lagi ke PT yang satu, ya. Nggak diterima ke PT yang lain, dari pintu 1 ke pintu 2 ke pintu 3 sampai pintu terakhir. Ya, sakit, ya kan? Tapi kalau yang langsung masuk, wah puji Tuhan katanya. Ya. Tapi itu tadi, kembali saya katakan, jangan iri hati. Amin. Ya. Biasanya itu faktornya ada 2 itu. Ya, karena apa? Merasa berjasa, merasa lebih banyak bekerja atau lebih banyak melayani, sehingga nanti ketika tiba pelayan yang muda langsung jadi apa namanya, iri hati, ya, dan berpikiran jelek lah kita, ya, yang apa namanya, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan melayani. Mari kita fokus kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Kalau soal upah, percayalah Tuhan sudah ya tentukan upah yang pantas bagi kita. Amin. Amin. Ya. Ketika kita ada kesempatan, mari kita ya lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, jangan membanggakan jasa-jasa kita. Amin. Supaya Tuhan tidak apa namanya memandang kita ya jadi rendah gitu kan. Karena tadi yang terakhir itu sepertinya jadi Tuhan abaikan. Ya, ambillah bagianmu, ayat yang ke-14. Coba kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-14, 2, 3 ya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Ambillah bagianmu dan pergilah. Ya, pusing aku lihat kau katanya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita, ya kan? Tuhan ayat ke-15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan murah hati, maka kita pun juga harus bermurah hati. Amin. Ya, kita mengasihi orang-orang yang datang kemudian, yang baru belajar melayani,
ya jangan dikucilkan, malah harus kita ajari. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan.